Halo sahabat semua, kembali lagi dengan kita di Adam Setiabudi. Di video kali ini saya akan berbagi salah satu sebuah buku ya teman-teman. Dan kita akan lebih ke arah review saja, jadi beberapa hal gitu, jadi langsung dibahas gitu dan dilanjutkan. Baik, ini adalah buku properti yang sangat menarik untuk kita simak. Ini adalah buku yang sudah jarang diterbitkan juga, tapi isinya relatif sama di kondisi saat ini, sehingga bisa dijadikan ini sebuah tambahan gitu, bisa dijadikan juga sebagai wawasan yang bisa membuka jendela gitu ya. Jendela apa? Jendela kehidupan kita atau perjalanan kita masing-masing. Baik, mari kita langsung saja mulai. Sebelum itu jangan lupa untuk bantu subscribe ya teman-teman, dan like dan tekan tombol loncengnya sehingga ya bisa lebih bertumbuh lagi lah channel ini. Oke, terima kasih. Baik, bukunya adalah seperti ini. Nah, ini adalah dari Pak Panangian Simanung Khalid. Ini pakarnya properti nomor 1 di Indonesia ya. Sampai sejauh ini yang saya lihat itu perkembangannya ada sebuah kayak seperti sekolahnya gitu ya. Dan di sini bagus sekali di dalam buku ini. Saya akan coba untuk mereviewnya per bab gitu ya, sehingga bisa mudah. Tapi poin-poin yang penting aja. Nanti kalau ada yang kurang, nanti saya akan coba ke video berikutnya gitu. Jadi ini adalah judulnya Menjadi Kaya Melalui Properti. Berisi 234 tips investasi properti. Mungkin maksudnya 234 tips gitu ya. Kaya itu relatif kok teman-teman. Kaya itu relatif. Kaya itu sesuatu yang bisa menerima itu ya teman-teman sendiri. Jadi meskipun kita itu saat ini pun ketika kita diberikan kehidupan itu juga termasuk sudah memiliki anugerah ya tersendiri. Kalau bagi saya sih seperti itu. Jadi meskipun ya ada beberapa hal yang kurang, itu maklum. Tapi Allah Maha Besar dan Allah Maha Tahu. Oke. Dan kemudian di sini ada berbagai macam, tapi saya akan coba sharingkan. Ini ada bab yang menarik, khususnya di bab 3, 7 sifat dasar properti. Sambil saya sharingkan ya. 7 sifat dasar properti ini ada 7 bahasan yang memang sangat menarik. Di sini dijelaskan kalau ada 7 ya. Yang pertama, tidak dapat bergerak atau immobility. Maksudnya apa? Ya, kita lihat properti itu dari dulu sampai ya zaman sekarang itu properti masih terus bertumbuh, akan terus bertumbuh. Ya mungkin itu adalah modelnya saja yang berubah, atau pergerakannya yang berubah, atau model bangunannya, kekuatan bangunannya, atau lingkungannya yang berubah. Tapi tetap sifat dasarnya itu sama, yakni fisik. Fisik itu kuncinya, dan tentunya tidak dapat bergerak. Kalaupun itu ada, nanti ada properti yang bisa terbang. Itu juga ada, atau rumah terbang ya, seperti film The Up. Dan kemudian kita akan lanjutkan. Di sini dijelaskan seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Dan di sini selanjutnya itu adalah bersifat setempat. Yang kedua ini adalah bersifat setempat atau locality. Karena bentuk properti adalah tanah dan bangunan yang tak dapat bergerak, tentu saja membuat properti menjadi bersifat lokal. Artinya sebuah produk properti terkait dengan lokasi di mana properti itu berada. Contoh, tren arsitektur di sebuah kawasan berbeda dengan kawasan lain. Jadi kan mesti ada sebuah klaster-klaster, sebuah modern city, atau perkomplekan, per blok, atau kawasan besar, super blok, atau bagaimana. Itu kan termasuk kawasan yang memiliki penempatan atau biasa dikatakan targeting atau positioning rumah yang berbeda-beda itu tujuannya.
Jadi ya seperti itu. Maksudnya kawasannya itu beda-beda. Ada kayak kawasan untuk bisnis, ada kawasan untuk industri, ada kawasan untuk perumahan, ada kawasan untuk pertanian, ada kawasan untuk pekerjaan, atau ada kawasan untuk pemerintahan. Jadi setiap lahan itu sudah ada aturannya ya teman-teman. Meskipun itu lahan, contoh kasus kemarin saya pernah lihat di berita gitu ya. Tiba-tiba ada seseorang, dia pemilik lahan sebuah pertanian, tapi tiba-tiba dibuat perumahan. Ya memang itu harus izin dulu sebelum dibuat perumahan. Maka tidak izin, maka jadilah konflik antara aparat sama hukum gitu ya, sama dengan pemilik lahan itu. Seusai jadi unit rumahnya. Ya akhirnya si pemilik lahannya itu di penjara, tapi nggak tahu untuk sekarang itu bagaimana. Tapi yang jelas itu masing-masing lahan itu ada warnanya ya teman-teman ya. Jadi nggak asal bangun sebuah perumahan dan nggak asal bangun sebuah kawasan tentunya. Ada ya semacam kayak standarisasi lah kalau dalam hal industri properti gitu ya. Kalau saya katakan sih seperti itu. Kalau properti itu ada sebuah industrinya gitu ya, yang bisa semua ini bisa jalan gitu. Ada banyak sekali faktor properti bisa naik dan selalu berhubungan gitu ya dalam kehidupan ini. Dan kemudian yang ketiga ini adalah beragam. Ini sifat dasar ya, beragam atau heterogeneity. Yang ketiga ini bagaimana sebidang tanah di sebuah lokasi tertentu selalu memiliki keunikan tersendiri baik dari segi posisi, ukuran maupun ketinggian tanah. Bahkan dua bidang tanah yang sama ukurannya di kawasan perumahan kafling bisa berbeda letak dan peruntukannya. Jika dilihat dari kacamata Feng Shui, artinya setiap lokasi tanah sangat unik karena tidak ada dua bidang tanah yang sama di muka bumi ini. Baik, kalau dari penjelasan itu, kita sudah tahu kalau semisal saya berada di tanah saat ini yang dilihat sangat asri ya, kebun sendiri ada banyak sekali. Tapi jika saya menempati tempat tanah ini, maka pemilik tanah yang memiliki sertifikat itu atau hak milik, maka dia pemilik mutlak. Tidak ada yang didua-duakan, kecuali kalau tanah itu memang tanah warisan atau tanah pembelian dengan dua pemilik gitu ya. Oke. Dan selanjutnya ini adalah daya tahan lama, atau ini yang keempat ya, daya tahan lama atau durability. Ini bisa dikatakan, oke, sahabat semua, durability ini maksudnya tidak ada keadaluarsanya atau selalu bisa dikatakan itu selalu naik ya. Itu bisa dipastikan seperti itu. Khususnya lokasi yang tentunya memiliki pertumbuhan di lingkungan sekitarnya. Kalau kita bisa melihat itu visi ke depan di lingkungan sekitar atau akses sekitar di sekitar properti itu. Dan kemudian di sini dijelaskan sifat durability atau sifat daya tahan lama properti membuatnya menjadi komoditas investasi yang bersifat jangka panjang, long term investment. Misalnya sebuah bangunan dengan kualitas sedang bisa bertahan hingga 100 tahun, sementara tanah bisa berusia lebih lama lagi, bahkan hingga berabad-abad, kecuali jika terkena bencana alam seperti gempa. Baik, itu adalah intinya ya teman-teman ya. Jadi nggak ada, maksudnya tanah itu bersifat abadi gitu ya. Kalau semasa yang punya atau yang memiliki hak miliknya itu masih ada gitu, maksudnya itu. Jadi bisa dikatakan untuk jangka panjangnya itu sangat-sangat besar dan kenaikannya pun juga sangat besar. Faktor daya tahan ini menyebabkan investasi bersifat real, nyata, dan solid, umurnya sangat lama, sehingga bisa diwariskan secara turun-temurun.
Walaupun secara teori umur bangunan hanya berkisar 20 tahun, tapi kembali lagi produk properti itu memang asalnya adalah tanah. Selain tanah, nanti untuk pembangunan itu tergantung kontraktornya ya, dan sesuai waktu juga kontraktor dan pemborongnya gitu. Tapi produk utama dari sebuah properti tetap tanah. Dan kemudian yang kelima itu dari yang keempat, yakni yang tahan lama dan daya tahan lama. Yang kelima ini adalah kelangkaan atau scarcity. Scarcity di sini properti yang melekat di permukaan bumi seperti tanah merupakan barang yang bersifat langka atau scarce. Misalnya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk kebutuhan tempat tinggal, berusaha atau entertain kian bertambah dari waktu ke waktu. Ya, kita tahu waktu akan terus berjalan maju dan kemudian kehidupan juga akan terus bertumbuh juga. Ada berbagai kehidupan lagi dan perkembangan kota, perkembangan bisnis, perkembangan pekerjaan, perkembangan dunia usaha atau dunia jasa dan lain sebagainya saling terhubung. Sehingga tanah itu menjadi hal yang langka karena ya kita tahu kalau sejumlah kota yang padat penduduknya beda dengan desa, di desa atau di pedalaman itu beda. Atau di pesisir ya, itu beda. Tapi kalau di daerah kota pasti akan terus mengalami pertumbuhan ke arah kelangkaan. Lahan khususnya. Seperti itu. Maksudnya seperti itu ya mungkin ya. Kelangkaan adalah salah satu sifat ekonomi yang khas dari properti karena jumlahnya relatif tidak bisa ditambah. Ya, oke. Ini memang seperti itu memang kenyataannya. Kalau kita lihat dulu di daerah kota-kota besar semisal, itu masih banyak sekali, belum ada mungkin ya, gedung pencakar langit, atau banyaknya mall, atau banyaknya taman hiburan, atau perkembangan teknologi di dunia pertanian, atau perkembangan teknologi di dunia otomotif dan lain sebagainya, seni atau bisnis usaha. Itu dulu belum ada sama sekali, tapi sekarang sudah sangat melaju dengan pesatnya, ada berbagai macam pembangunannya. Dan seperti itulah sifatnya tanah yang semakin hari bukan semakin bertambah, tapi semakin sedikit. Karena seiringan dengan pertumbuhan dan jumlah penduduk atau jumlah kehidupan yang ada di dunia ini. Baik, seperti itu. Dan yang keenam, ini adalah tidak dapat dibagi. Indivisibility. Baik, ini maksudnya gimana? Tidak dapat dibagi. Yang saya tahu ini juga bisa dibagi sih. Kalau di zaman sekarang ya. Bagi dividend atau beli satu rumah untuk 2 orang untuk dibagi capital gain-nya gitu. Dan sifatnya yang sulit dibagi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil membuat tanah menjadi barang yang relatif bernilai mahal dibanding dengan barang-barang yang satuannya bisa dipecah-pecah. Berbeda dengan produk lain seperti semen yang bisa dibeli hanya 1 sak atau 1 kilogram tanah, atau properti tidak bisa dijual dalam satuan-satuan kecil seperti itu. Nah, baik. Oke. Saya akan coba analisa dulu. Tanah matang di sebuah perumahan sebagai contoh biasanya dijual. Contoh seperti ini. Oke, aku paham. Kita akan bagikan maksudnya. Jadi tanah itu mesti ada ya, tergantung itu belinya tanah saja atau tanah coupling saja maksudnya, atau sama bangunannya. Mesti kalau seperti itu bisa 1 sertifikat dan bisa atas 2 nama gitu ya, seperti itu mungkin ya maksudnya. Tapi tetap bangunannya itu 1 gitu. Kalau dibagi-bagi nggak mungkin, tapi mungkin di segi suratnya itu bisa dibagi. Tapi kalau di segi propertinya dibagi belum bisa ya. Oke, seperti itu. Karena kalau dibagi-bagi nanti biasanya agak rumit gitu ya. Oke, seperti itu, tidak dapat dibagi.
Ini saya perlu perdalam ini, tidak dapat dibagi ini bagaimana maksudnya. Tapi yang jelas memang seperti itu. Dan yang ketujuh, sifat dasarnya kompleksitas hukum. Kompleksitas hukum ini, legal complexity, karena inti dari properti adalah hak yang melekat pada tanah dan bangunan, maka properti tidak bisa dilepaskan dari masalah hukum. Artinya, properti sangat ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan properti tersebut berada. Perbedaan status hak properti membedakan tingkat kepentingan pemilik yang terkandung di dalam tanah dan bangunan tersebut. Oke, misalnya, ini ada beberapa sertifikat yang akan kita bagikan. Ada hak milik dengan jangka waktu terbatas, ada hak milik dengan jangka waktu terbatas, atau bisa dikenal dengan hak guna bangunan gitu ya. Dan kemudian ada hak guna bangunan ini, ada tenor gitu, ada waktu khusus 20-30 tahun. Itu kontrak di bagian pertanahan ya, atau di bagian pemerintah gitu ya. Kemudian hak guna usaha yang berlaku sampai 25 tahun. Hak pakai yang berlaku 25 tahun dan lain-lain. Dan begitulah, ada berbagai macam surat-surat, tapi yang biasanya terkenal itu seperti itu. Nanti kalau ada juga HPL dan lain sebagainya. HPL itu hak pengelolaan lahan. Itu biasanya kondisi seperti itu dilakukan oleh institusi tertentu atau dari BUMN gitu ya. Kalau sampai sejauh ini. Baik, itulah 7 sifat-sifat dasar properti. Ada yang pertama tadi, kita akan ulas bareng ya, tidak dapat bergerak, immobility. Yang kedua adalah bersifat setempat, locality. Dan yang ketiga ini adalah heterogeneity. Dan yang keempat ini adalah daya tahan lama, durability. Dan yang kelima ini adalah kelangkaan atau scarcity. Dan yang keenam ini adalah tidak dapat dibagi atau indivisibility. Dan yang ketujuh adalah kompleksitas hukum, legal dan complexity. Masing-masing ada penjelasannya tadi, dan memang dasar-dasar dari sifatnya itu memang demikian. Baik, terima kasih, sukses untuk kita semua. Jangan lupa untuk bantu untuk subscribe, subscribe, like dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Oke.